Satpol PP Kabupaten Serang melakukan penertiban terhadap bangunan liar di Desa Cisaid, Kecamatan Tragilan, Kabupaten Serang. Bangunan tersebut ditertibkan lantaran berdiri di atas tanah negara dan tidak memiliki izin usaha untuk operasional. Selain itu, ada juga pula warung remang-remang yang ditertibkan di lokasi tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP Kabupaten Serang, Yagi Susilo mengatakan penertiban dilakukan lantaran pihaknya menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya warung remang-remang yang beroperasi di wilayah tersebut. Dari hasil penertiban yang dilakukan, total ada sebanyak 4 bangunan yang dibongkar yang terdiri dari 1 warung remang-remang, 2 tambal ban, dan 1 warteg yang berdiri di pinggir Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Desa Cisaid, Kecamatan Tragilan, Kabupaten Serang. Yagi mengaku sebelumnya telah melakukan pembongkaran terhadap bangunan di kawasan tersebut. Akan tetapi, karena para pemilik usaha membandel, mereka kembali mendirikan kembali bangunan di wilayah tersebut. Selain melakukan penertiban, Satpol PP Kabupaten Serang juga melakukan patroli terhadap bangunan liar yang ada di Pasar Ciherang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Hasilnya, pihaknya mendapati ada sebanyak 56 bangunan yang memakan badan jalan. Dari hasil patroli tersebut, pihaknya memberikan peringatan kepada pemilik usaha agar tidak mendirikan bangunannya di atas badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Lebih lanjut, Yagi mengimbau kepada masyarakat yang ingin mendirikan usaha agar tidak mendirikan bangunan di atas tanah negara. Pihaknya pun memastikan akan melakukan tindakan tegas terhadap bangunan-bangunan liar. Kami berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pendalaman dan ketertiban umum, khususnya di bidang saya, bahwa ada laporan bahwa adanya pasar liar yang memasuki sampai bahu jalan. Secara aturan itu salah. Nah, kami tujuan kemari yaitu berdasarkan perintah pimpinan yaitu kesehatan. Nah, kami kesini berdasarkan patroli melaksanakan cek ke lokasi. Nah, namun benar bahwa di bahu jalan tersebut, nah itu banyak pedagang-pedagang. Nah, itu secara aturan tidak boleh karena langsung mengakses jalan. Namun kami tadi sudah bersosialisasi kepada para pedagang bahwa tidak boleh yang namanya berusaha atau berdagang itu sampai memasuki bahu jalan. Ke depan Pak akan seperti apa Pak? Depan. Nah, ke depannya sebenarnya begini. Sebagusnya ini seharusnya ada tempat khusus relokasi khusus pasar. Karena kan ini jalan apa? Kabupaten ya. Jalan kabupaten sehingga bikin akses jalan ini makanya berusaha menjadi pasar jadi macet. Nah, seharusnya ada khusus Pak. Ada khusus relokasi tempat pasar. Makanya nanti mungkin kita juga akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Serang berkaitan dengan pasar yang ada di Cikande ini. Artinya untuk hari ini belum ada pembongkaran ya Pak? Hanya sebatas belum ada. Kita masih melaksanakan patroli atau bersosialisasi berkaitan dengan penertiban. Nah, nanti tindak lanjutnya kami sampaikan yang punya wilayah. Tadi kita sudah ketemu dengan camat yang Puspika. Nanti Puspika yang akan tindak lanjuti maupun juga nanti dari jasa pokok. Sementara itu, Camat Cikande, Muhammad Agus mengatakan, Pasar Ciherang sendiri sebenarnya bukanlah pasar melainkan bahu jalan yang digunakan oleh para pedagang untuk berjualan. Pihaknya mengaku pasca patroli yang dilakukan akan melakukan mapping bersama unsur Muspika Kecamatan Ciruas dan Satpol PP Kabupaten Serang untuk memberikan tindakan. Bentuk dari kepedulian pemerintah yang mendapat laporan dari warga yang merasa terganggu dengan adanya pedagang yang di pinggir Sungai Cibirian ya. Soalnya kalau pagi itu emang betul-betul ramai ya. Memang Pasar Ciherang ini
sebenarnya bukan pasar tapi jalan, bahu jalan yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan. Kurang lebih ada 52 kios yang berjualan di bahu pasar. Ya. Kami sekarang sedang dengan dinas Pol PP sedang mapping, ya. Kemudian mungkin lanjutannya akan kita musyawarahkan dengan dinas Pol PP. Dan ya kalau saya sih berharap ada solusi yang baik lah buat pedagang, buat pemerintah enak, buat pedagang enak, biar pedagangnya itu biar berjualannya nyaman juga. Dan masyarakat yang menggunakan akses jalan ini bisa nyaman juga seperti itu.